menelusuri jejak keganasan PKI Madiun di Monumen Kresek. Jangan pernah melupakan sejarah. Dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, dulu hingga sekarang, pertikaian antar sesama masih saja ada. Tiga tahun setelah negara tercinta ini menyatakan kemerdekaannya, di Madiun, Jawa Timur, terjadi pembantaian massal yang didalangi oleh musuh, yang sampai saat ini dipastikan sebagai gembongnya PKI kala itu, tahun 1948. Dari sejarah yang kita baca dan dengar, dari cerita yang berkembang dan masih diyakini hingga saat ini, musuh dan gerombolannya sudah dengan keji membantai orang-orang yang berseberangan, mulai dari ulama, pegawai sipil, hingga wartawan. Pada saat itu, di tahun 1948. Dan tentunya sejarah pasti menemui titik pro kontranya. Terlepas dari itu semua, reporter Agi Siber TV ingin mengulas kembali jejak-jejak sejarah yang beberapa waktu lalu pernah didatanginya. Berikut laporannya. Monumen Kresek, sebuah monumen korban keganasan PKI tahun 1948 di Madiun. Terletak di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di tempat inilah dulu terjadi peristiwa yang mengerikan, di mana gerombolan PKI yang dipimpin musuh membantai tawanannya dengan keji. Korban-korban tersebut lalu dimasukkan ke sebuah lubang seperti sumur, lalu ditinggalkan begitu saja. Saat itu PKI sempat menguasai kota Madiun selama 13 hari sebelum kemudian terdesak melarikan diri di tempat ini.
Untuk mengenang peristiwa mengerikan tersebut, di tempat ini dibangun sebuah monumen dengan ikon patung besar yang menggambarkan Muso tengah mengayunkan pedang untuk mengeksekusi seorang kiai bernama Husein. Monumen ini berdiri di atas lahan dengan luas 3,5 hektar. Awal dibangun pada tahun 1987 dan selesai tahun 1991. Diresmikan pada tahun yang sama oleh Sularso, Gubernur Jawa Timur saat itu. Untuk menuju ke patung besar, kita harus menaiki 3 tangga dengan jumlah 17, 8, dan 45 yang mengandung makna kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di sebelah kiri tangga masuk terdapat patung anak-anak sekolah menggambarkan generasi muda untuk selalu ingat peristiwa besar yang merongrong kedaulatan bangsa. Saat ini saya berada di bawah patung besar yang menjadi ikon dari Monumen Kresek ini. Dua patung besar ini menggambarkan seseorang yang sudah mengayunkan pedangnya yang tidak meninggal, ulama bernama Kiai Husein yang memegang golok atau parang. Itu digambarkan sebagai seorang musuh gembong PKI yang waktu itu mengadakan di Madiun sekitar tahun 1948. Monumen ini didirikan sebagai petanda bahwa di tempat ini pernah terjadi pembantaian massal oleh PKI yang korbannya dari tokoh-tokoh masyarakat, ulama, polisi, TNI, bahkan ada 1 orang wartawan yang ikut jadi korban pembantaian waktu itu. Di sudut depan monumen terdapat tugu prasasti yang bertuliskan nama-nama korban pembantaian. Ada 17 nama yang teridentifikasi, salah satunya Kiai Husein. Di bawah tugu terdapat patung mayat korban yang ditumpuk tak beraturan. Konon di bawah patung inilah terdapat lubang sumur tempat korban-korban ini ditemukan. Ini merupakan tugu besar korban-korban organisan PKI pada tahun 48 yang gugur di desa ini, di desa Kresek. Ini digambarkan patung-patung korban pembantaian PKI kala itu yang konon katanya dimasukkan dalam sebuah lubang seperti sumur. Dalam daftar itu ada 17 korban, salah satunya
Kiai Husain, seorang ulama yang sekaligus anggota DPRD. Di belakang dua patung besar terdapat relief sejarah penumpasan komplotan Muso oleh Divisi Siliwangi. Setelah membantai korbannya di tempat ini, Muso kemudian kabur ke daerah Ponorogo. Saat ini monumen ini menjadi destinasi wisata sejarah yang banyak dikunjungi masyarakat. Terdapat banyak wahana permainan, kuliner khas Madiun, dan tentunya sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga. Dari Madiun, John Agi Sipir melaporkan.